kasih-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Amin. Bapa, lenturlah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tidak ada kebaikan yang bisa kami nikmati selain kebaikan yang datang daripada Tuhan. Tidak ada penyertaan yang lebih hebat selain penyertaan Tuhan sendiri atas kami. Sekalipun tangan-Mu yang perkasa secara kasat mata tidak kami lihat, tapi pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sekalipun fisikly wajah-Mu tidak kami lihat, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun berjalan sendirian. Oleh sebab itu, biarlah memasuki tahun 2024 ini ada pesan ilahi yang boleh kami dapatkan. Ada tuntunan Tuhan yang perlu kami pakai sebagai pegangan sepanjang tahun 2024. Langkah kami berat ketika kami berjalan sendirian. Kami akan kehilangan arah ketika kami mengandalkan kemampuan kami. Tetapi ketika Engkau yang menuntun kami, Engkau adalah pelita bagi kaki kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Biar sepanjang tahun 2024 kami berjalan bukan dengan kemauan kami, tapi kami ada dalam tuntunan Tuhan. Kami mau katakan, Engkau lebih daripada segala-galanya yang kami punya. Berfirman atas kami, baik yang di gereja maupun yang ibadah secara online. Lawan kami semua tanpa terkecuali. Biar pulang dari ibadah ini kami mendapatkan jawaban yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah juga shalom. Yang di rumah saudara boleh share live ini. Saudaraku, media kita luar biasa loh hari-hari ini. Dinikmati ribuan orang. Gereja kita kecil, tetapi kita berdoa dampaknya luar biasa. Amin. Setia dulu dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang luar biasa. Saya percaya hari ini WA saudara penuh. Amin. Saya hari ini menemukan banyak orang tiba-tiba pintar bahasa Inggris. Haleluya. Dia sampai bingung saya mengartikan. Gak tahu pakai bahasa mana, imamat dipakai bahasa Inggris. Sampai saya lihat di kamus ini apa ini. Jadi hari ini ribuan orang pandai berbahasa Inggris, dan puji Tuhan semuanya bahasanya rohani. Dan saya berdoa tidak berhenti sampai di sini. Anda hidup kudus, Anda hidup dalam tuntunan Tuhan, dan Anda ada dalam kendali Tuhan. Ya, setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, selamat tahun baru. Ayo bilang kanan kirimu, yang lama sudah berlalu, hari ini Tuhan ciptakan yang baru, dan semuanya luar biasa di hadapan saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tadi malam saya tidak pegang HP, tapi petasan mengguncangkan sekitar rumah saya. Petasan dar. Apakah itu saudaraku tanda tahun baru ya? Saya cuma berpikir tadi malam saya sempat bangun sebentar. Berapa miliar orang bakar hanya sekitar lebih 15 menit. Betul kan? Sementara untuk persembahan aja kadang-kadang kita bergumul. Tapi untuk hal-hal yang begitu gampang yang kita buang. Tersinggung dia baru buka itu berdepan. Haleluya. Ya, berapa banyak kita investasikan yang sia-sia. Tapi saya berdoa mulai hari ini, tahun 2024, Anda menginvestasikan yang terbaik. Tadi pagi satu pengusaha teman saya yang ada di Bandung, dia WA saya, Pak Abraham, apakah keluarga Bapak baik-baik? Saya bilang semuanya sehat, semuanya enak makan. Amin. Soalnya lihat badan saya sekarang agak naik. Itu tanda bahwa saya diberkati. Haleluya. Kok saudara kayaknya lihat gak suka saya diberkati? Saudara ini kasih tenang, B2 gak akan makan dari malam. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang begini, dia pengusaha, dia supplier utama daripada Astra. Nah, ini orang Astra juga. Dia supplier utama dari orang Astra, saudara. Untuk apa? Untuk alat-alat kayak dashboard segala macam. Dia bilang begini, Pak, tahun 2024 segala sesuatunya tidak hancur. Segala sesuatunya serba berubah. Tidak ada kepastian dalam dunia usaha, tidak ada kepastian untuk kami berhasil, dan peraturan regulasi semakin berubah, apalagi menjelang pilpres. Tapi yang membuat kami kuat berdiri untuk menghidupi kurang lebih 2.000 karyawan, dia cuma bilang begini, saya hanya berpegang bahwa Yesus yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Pak Bu yang di rumah lihat saya sebentar. Semakin dekat saudara di tahun 2024 dengan Tuhan, keberhasilan menyertai saudara. Amin. Saudara mungkin bilang begini, Pak, tahun 2023 saya sudah dekat, tapi biasa saja. Dan tahun 2024 saya akan kurangi. Hati-hati saudara. Tuhan hanya bergaul dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita sampai hari ini, saya mau katakan buat saudara, itu karena pertolongan Tuhan. Gak ada yang patut kita banggakan dalam pencapaian. Gak ada yang patut kita pamerkan. Apapun yang kita punya, apapun yang kita capai, sampai detik ini, sampai saya berdiri hari ini, itu semua anugerah. Amin. Tema tahun
2024 di kita adalah bangkit menjadi terang. Bilang kanan kirimu, jangan suka yang gelap-gelap. Haleluya. Makanya ibadah dibikin terang lampunya. Makasih Ko Apo. Dibikin terang semua. Biar semuanya terang, shining, kinclong. Haleluya. Tapi tema khotbah saya hari ini adalah, tolong boleh? Kehendak Allah di atas apa? Segala-galanya. Saudara mungkin tahun ini punya kehendak, saudara perkarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau sukses di tahun ini. Boleh, gak masalah. Tetapi di balik kesuksesan yang kau kerjakan, harus kau dahulukan kehendak Allah. Amin. Pak, tahun ini saya mau menikah. Yang belum menikah ya. Betul? Boleh, target boleh tercapai. Tetapi apapun tujuan saudara, saya mau katakan, kehendak Allah harus tercapai terlebih dahulu. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin. Pak, bukankah pekerjaan penting? Saya mau katakan pekerjaanmu penting. Pak, rumah tanggamu penting. Saya mau katakan rumah tanggamu penting. Pak, kesehatan penting. Saya mau katakan kesehatanmu penting. Tapi di balik semuanya, Tuhan jauh lebih penting apapun yang saudara punya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Kalau kita sadar itu, saudara, kita nggak akan egois. Kalau kita sadar ini nggak ada lagi alasan yang macam-macam. Kenapa nggak ibadah? Ada acara ulang tahun. Kenapa nggak ibadah? Ada tamu datang. Ada kehendak Allah harus nomor satu. Yang yes cuma Faridah. Itu pun paling belakang. Amin. Sudah, yuk berhenti cari-cari alasan. Harus Tuhan yang kita. Kalau engkau dahulukan Tuhan, kalau engkau dahulukan perkara-perkaranya, percayalah Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara. Haleluya. Ya. Klik berikutnya, tolong. Apa kehendak Allah atas kita? Yang pertama saya bacakan buat saudara. Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa lebih penting daripada apa? Makan. Ini Tuhan sendiri yang berbicara, saudaraku. Yesus sendiri yang berbicara. Bahwa melakukan kehendak Bapa jauh lebih penting daripada kebutuhan-kebutuhan dunia. Apa gunanya baju baru kalau engkau tidak punya damai sejahtera? Apa gunanya engkau punya rumah mewah? Kamu bisa beli rumah yang luar biasa, tapi Anda tidak akan pernah bisa beli damai sejahtera. Amin. Anda boleh punya mobil mewah, apalagi di sini ada dealernya Toyota. Tapi dengan baik, Anda tidak akan pernah menikmati ucapan syukur. Betul? Yang berikutnya, seharusnya demikian juga kita. Kehendak Allah lebih penting dari apa? Pencapaian. Kehendak Allah lebih penting daripada ketenaran. Saking kepinginnya tenar, saudaraku, begitu upload di media sosial beli viewer, biar dilihat hebat. Wih, yang lihat 10.000, so what? Amin. Saking kepingin tenarnya, saudaraku mulai menawarkan diri. Kalau melayani undang saya gak usah bayar. Pak, Bu, bukan masalah pelayanan, tapi apakah pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan? Betul? Kalau hanya sibuk dengan pelayanan, Anda hanya ngurusi jadwal, tapi Anda tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kalau Anda menyenangkan Tuhan, dimanapun Anda diutus melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika Tuhan dipermuliakan, Dia menarik banyak kemuliaannya turun atas kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Saya mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Saya tidak urus orang lain, untuk diri saya sendiri dulu. Saya rindu tahun 2024, saya lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ojo bisik-bisik. Saya mengambil keputusan tahun 2024, saya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana Anda?
WA, kenapa ada ibadah OTW? OTW sampai ibadah selesai, OTW tidak datang-datang. OTW kemana? OTW ke pasar. Tadi pagi saya ke pasar sama Bu Dewi, sepi di pasar. Sepi, yang dagang sedikit. Pedagang babi aja nggak ada. Karena ditanyain, kenapa? HPO semua udah borong tadi malam. Coba, orang lebih mendahulukan pesta daripada mencari Tuhan. Kuangkat dulu baru kusindir maksudnya ini. Haleluya. Tapi hari ini banyak, berarti Anda adalah orang-orang yang mencari Tuhan dulu. Amin. Tepuk tangan dulu bagi anak kita. Coba buka sebentar deh, tolong. Matius 6:33. Matius 6:33, ayat hafalan ini. Sekolah minggu juga hafal. Ayo, Matius 6:33. Baca rame-rame yuk. 3, 2, ya. Kerajaan Allah dan terus apa yang saudara inginkan untuk ditambahkan Tuhan kepada saudara? Kesehatan? Tuhanlah El-Rabbah. Kekayaan? Tuhanlah Yehova Jireh. Amin. Damai sejahtera? Dialah yang Yehova Shalom. Amin. Apa yang tidak ada di dunia, Tuhan punya. Apa yang tidak bisa janjikan dunia, Tuhan ada. Kalau kita sadar semua yang ada dalam diri Tuhan, alasan apa kita tidak mendahulukan Tuhan? Yang setuju katakan amin. Kemarin di doa penutup di gereja saya bilang begini, saya begitu yakin bahwa tahun-tahun mendatang gereja Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bu, Bang, lihat saya, ini penting, terutama yang di rumah. Untuk bertobat, saudara jangan nunggu tua. Ada yang jangan ini. Ya. Untuk bertobat, saudara jangan nunggu tua. Karena untuk mati tidak harus tua. Halo. Amin. Ini sudah tahun 2024, berarti umur saudara ditambahkan 1 tahun. Kalau jatahmu 77 tahun, ya hitung saja. Mundur. Berarti sudah dapat. Betul? Tapi untuk bertobat nggak perlu Tuhan. Karena untuk dipanggil Tuhan tidak harus Tuhan. Dan ini tahun 2024, kesempatan pintu surga terbuka supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari-hari ini saudaraku, kepentingan Tuhan yang kita dahulukan. Kalau tahun 2023 Anda diomongin orang balas, tahun 2024 kita enak ini. Dulu balas Pak, sekarang gebok gitu, jangan. Tahun 2024 didoakan. Ih, kudus bener semua ini bisa Tuhan. Serius yang saya tanya ini. Jadi tahun 2023 dulu kita gampang emosi, tahun 2024 bataubat jengana. Kalau nyanda sudah selesai. Haleluya. Amin. Kalau dulu kita malas ibadah tahun 2024, malaikat Allah sudah tulis loh ya. So ngana main-main. Betul? Kok manduk-manduk kok. Tolong balik ke poin-poinnya. Ya, yang ketiga. Saat kita mengenal kehendak Allah, maka kita seharusnya menyesuaikan hidup kita pada apa? Nah, Pak Bunda sebentar. Jangan ngeyel sama Tuhan supaya doamu dijawab. Ayo bilang amin gitu loh. Karena doa diakhiri dengan apa? Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Kalau kehendak kita semua dijawab Tuhan, jangan-jangan kita sombong. Betul nggak? Tapi kalau kehendak Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan kehendak kita, apa yang Tuhan buat atas kita adalah sesuatu yang luar biasa. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mau saya begini Pak? Mau. Maksud saya begini Pak? Maksudku. Betul? Tapi Tuhan berfirman, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Jadi rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pak Bu, tahun 2024 orang yang sengsara atau yang paling sengsara bukan orang yang miskin. Tahun 2024 orang yang paling sengsara bukan orang yang sakit-sakitan. Orang yang paling sengsara tahun 2024 bukan orang yang maaf, tidak tercapai keinginannya. Tetapi orang yang paling sengsara tahun 2024 adalah orang yang hidup tanpa pengharapan. Amin. Kalau ibu-ibu lihat suaminya agak nakal sedikit, bilang begini, masih ada harapan, dia pasti berharapan. Hai dong bapak-bapak bilang haleluya dong. Haleluya. Amin. Ini udah mulai gak enak pandangannya. Ibu-ibu, Pak, kalau lihat ibu-ibu masaknya kurang enak, doakan tahun 2024 dia akan bikin sesuatu yang kau sukai yang luar biasa. Amin Om. Amin. Amin. Ya. Banyak garam, Pak. Amin. Yes, harus begitu. Hari-hari ini saya lihat istri saya kalau masak makin hari makin enak. Iya betul. Tadi pagi masak enak betul. Asal pokoknya dia masak, aduh. Tapi kalau kupat males masaknya selesai lah. Kalau sudah bilang gini, udah beli di warteg saja. Ini pergumulan dimulai ini. Jangan lihat dia, lihat saya enggak. Haleluya. Ayo kali berikutnya. Ini semua saya rangkum ini pesan Tuhan buat kita. Yang pertama saudaraku, kehendak Allah yang pertama, ia rindu supaya kita bersekutu dengan Dia. Saudara harus dicatat ini. Jadi kerinduan Allah, kehendak Allah yang utama adalah apa? Supaya saudara, saya dan saudara bersekutu dengan Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Yang di rumah. Saudara yang di rumah boleh share siaran ini, live ini, biar banyak orang bertobat dan mendengarkan pesan Tuhan. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Baca selanjutnya. Pak Bu, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat. Anda mungkin kelihatan sukses tanpa Tuhan dengar itu kesuksesan yang semu. Anda boleh hebat tanpa Tuhan, tapi saya mau katakan, kehebatan saudara tidak mendatangkan kedamaian. Ingat Mazmur 127, hanya berkat Tuhan yang membuat kita selamat. Haleluya. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada yang lebih hebat daripada Yesus ini? Enggak ada. Kalau saudara adalah manusia terbatas, saya juga terbatas. Alasan apa kita tidak mengandalkan Tuhan? Betul nggak? Di dalam aku dan aku di dalam dia, atau buka ini deh. Injil Yohanes 15 ayat ke-7. Tolong, siapa namanya? Felicia. Nggak ada di PowerPoint. Sudah boleh capture ayat ini. Masih ada mata rantainya. Yuk, kita baca rame-rame. 3, 2 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam, terus mintalah apa saja yang kamu. Ada yang ragu dengan firman Tuhan? Amin. Siapa yang percaya ayat ini berlaku buat kita? Siapa yang percaya digenapi di tahun 2024? Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan ini? Alasan apa kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apa saja yang kamu kehendaki, tentu yang selaras dengan kehendak Tuhan ya. Dan kamu akan apa? God not say maybe you get it, no, you get it. Tuhan gak bilang mudah-mudahan kamu dapat, enggak. Tuhan apa perkataan Allah? Kamu pasti menerima. Amin. Manusia kasih terbatas Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan yang kasih, itu sesuatu yang luar biasa. Tolong Efesus 3:20. Tolong, gak ada di PowerPoint. Efesus 3:20. Biar kita makin mantap masuk tahun 2024. Haleluya. Amin. Coba lihat Efesus 3:20. Efesus 3:20. Ada?
Efesus 3. Nah, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Melakukan jauh lebih daripada yang kita. Terus seperti yang ternyata. Pak Bu, lihat saya sebentar yang di rumah juga. Mungkin tahun 2023 Anda dimampukan Tuhan berjalan 10 mile. Tapi dalam Tuhan tahun 2024 Anda dimampukan Tuhan berjalan 100 mile. Amin. Dengan berkat yang ada setelah mengucap syukur, ketika Anda dekat dengan Tuhan tahun 2024, apa yang tidak pernah Anda lihat, tidak pernah Anda pikirkan, timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Makanya yuk berhenti dengan doa-doa munafik. Berhenti dengan doa-doa yang asal-asalan. Yang penting bisa makan. Enggak. Tuhan bisa berikan kelimpahan atas kita. Amin. Yang penting anak saya bisa makan. Enggak. Anakmu seperti akan anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Dia melesat luar biasa. Dia lebih berhasil daripada apa yang kita capai. Saya berdoa buat kawan-kawan pengerja semuanya. Anda akan dipakai Tuhan tahun 2024 lebih daripada saya dipakai Tuhan. Amin. Amin. Tapi ada harga yang dibayar. Tuhan dulu tinggal dalam hidup kita. Dan kita berjalan dalam kasih. Haleluya. Siapa yang hidup-hidupnya diubahkan, siapa yang hidupnya dipulihkan, diberkati, bilang kanan kirimu semakin dekat dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tolong balik ke pohon baik. Sorry hari ini kerja keras. Yohanes 5 ayat 40 berkata demikian. Namun kamu tidak mau datang kepadaku. Coba saudara. Semacam kalimat ejekan atau teguran buat kita. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Orang lebih suka mencari dunia. Orang lebih suka mencari pesta pora. Orang lebih suka mencari kebanggaan dunia daripada Tuhan. Pada Tuhan ingatkan, di dalamku ada kehidupan. Anis sudah dikasih Tuhan. Oh ya, ayo pelayan-pelayan Tuhan. Dengar baik. Yang kita cari ketika di rumah Tuhan, itu bukan hanya bakso. Bakso udah kemarin ya. Ya, yang kita cari bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi yang kita cari apa? Hadirat Allah. Yang kita cari apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya pasti dipulihkan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mendapatkan mujizat. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mendapatkan jawaban-jawaban doa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tapi kalau kita a priori Bapak Ibu kita datang gereja main HP, kita datang gereja hanya ngomongin orang, nggak akan apa-apa. Nggak akan apa-apa. Betul. Tapi kalau kita datang mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, Allah yang kau sembah jauh lebih hebat daripada yang kau perkirakan. Ingat pesan Natal yang saya sampaikan. Hati-hati memprediksi Tuhan Allah. Jangan kau prediksi hanya dengan pergumulan dan air mata. Sebab Allah yang kau sembah jauh lebih hebat daripada yang kau kira. Kenapa saudara mulai marah ini? Haleluya. Ya. Pak, Bu, saya rindu Jemaat Epicenter of Mercy makin hari makin dewasa dalam Tuhan. Makin mengerti dalam Tuhan. Amin. Jangan dikit-dikit putus asa. Dikit-dikit kecewa. Ngambek. Udahlah, itu tahun 1920. Itu pun saya belum lahir. Haleluya. Itu kisah dari zamannya Herodes. Karena Herodes begitu melihat ada bayi yang lahir, dia marah-marah. Sekarang tidak ada. Bilang kanan kirimu, jangan berpikir kuno. Nikmati hadirat Allah, nikmati tuntunan Tuhan, nikmati jawaban Tuhan. Tuhan buat kita luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Kasihan Bu Wiwin naik turun juga. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saya berdoa mulai hari ini,
Bapak Ibu, lebih banyak mencari Tuhan daripada mencari yang lain. Amin. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis terdengar gunung batu dan bahagiaku tetaplah saudara boleh dibuat menderita orang lain. Saudara boleh tidak dihargai orang lain. Tapi Tuhan segala-galanya. Saudara boleh tidak dihargai orang lain. Saudara boleh tidak dianggap orang lain. Tapi saya mau katakan, Tuhanlah segala-galanya. Amin, saudara. Orang boleh mengecewakan kita. Orang boleh hina kita. Tapi Tuhan selalu berkata, Engkau berharga di mata Aku. Amin. Tolong pilih berikutnya. Poin ini. Oke, kembali. Yang kedua, kehendak Allah adalah jangan ada seorang pun yang Pak, Bu, destinimu itu bukan kegagalan. Amin. Destinimu, saudaraku, maaf, kasarnya bukan neraka. Sebab neraka bukan diciptakan bukan untuk orang eon, tetapi neraka diciptakan buat apa? Buat iblis. Yuk jawab pertanyaan saya. Iblis dari dulu sampai sekarang bertambah tidak? Ayo jawab. Iblis bertambah atau tidak? Iblis bertambah tidak? Iblis tidak pernah bertambah. Sebab iblis tidak pernah beranak dari beranak. Betul? Manusia bertambah enggak? Bertambah. Tetapi yang jatuh dalam dosa lebih banyak siapa? Iblisnya enggak bertambah, tetapi orang yang tergoda punya karakter iblis banyak. Betul enggak? Kalau temanmu bersahabat mengajak lebih dekat dengan Tuhan, saudara berteman dengan Tuhan. Tetapi kalau temanmu ngajak main-main, judi, ngomongin orang, itu mulai jadi temannya iblis. Dan neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikut-pengikut. Amin. Saya berdoa, saudaraku. Ini saya sampaikan dengan sedikit agak keras. Kenapa? Karena saya rindu tahun 2024 kita ini bangkit. Kita ini jadi terang. Kita ini jadi suratan terang. Betul? Kalau orang melihat Pak Otto, oh ada Tuhan. Melihat Pak Diki, ada urapan Tuhan. Melihat Om Somyanan, ada Tuhan. Jangan sampai orang melihat kita, ini pembuat masalah. Oh, di mana letak kebanggaan kita? Betul nggak? Allah menghendaki kita terlibat dalam menjadi alat untuk menegur orang dari jalan yang membawa. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Ini pesan penting. Kalau Anda melihat saudaranya, apa saudaranya? Saudara, sepupu, pokoknya yang Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, Anda punya kewajiban untuk menegur dia. Ayo, bilang amin. Ya. Kalau Anda punya saudara atau punya siapapun yang dekat saudara, dia santai-santai dalam Tuhan, bahkan cenderung berbuat dosa, Anda punya kewajiban untuk menegur. Kalau tidak engkau tegur, suatu ketika orang itu mati, ingat loh, darahnya dipertanggungjawabkan buat saudara.
Yesaya deh, biar lebih jelas. Yesaya 3 ayat 18 sampai 27. Saya bacakan. Yesaya 3 ayat 18 sampai 27. Yesaya 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawama dari. Boleh nggak kita cuek? Ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan bukan nyawanya loh. Nyawa siapa? Nyawa kita loh. Adalah orang lain yang jahat. Pak, dia kan jahat-jahat sendiri. Urusannya apa? Tapi Nabi Yeskiel mengingatkan kita, saudara gak boleh cuek. Kalau ada orang menuju kebinasaan, saudara mesti ingatkan. Itu gunanya tiap hari di broadcast renungan. Wow. Haleluya. Jangan pura-pura gak dengar. Sudah dikirimi, wow, diedit sama Pak Edi, capek-capek, di broadcast sama Wike, saya sebar ke 3.000 orang tiap hari. Belum juga dibaca, udah bilang oke. Itu tidak mungkin dibaca. Betul? Yang paling menyedihkan apa? Begitu dia sekali WA, ternyata apa? Ada 30 wow, tidak pernah direspon. Ayo tahun 2024 kita berubah. Amin. Siapa yang bawa Alkitab biasa pinjam? Ada Alkitab biasa? Pinjam Pak, Pak sebentar. Pinjam sebentar. Oke. Saudaraku, siapa yang percaya tulisan Tuhan? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Saudara percaya isinya? Saudara percaya firman demi firman? Bagaimana kalau saudara ada suratnya Tuhan, tapi saudara acuhkan? Saudara tidak baca, saudara buang, saudara hiraukan, tapi saudara mengaku Kristen. Kira-kira ini berkuasa tidak? Pak, Bu, dalam Alkitab ada kuasanya Tuhan. Dalam firman Tuhan ada isi hatinya Tuhan. Dalam firman Tuhan ada kehendak Tuhan. Kalau saudara acuhkan ini, kira-kira kuasanya ada? Jelas tidak? Amin. Saya berdoa, kalau Anda kepingin dihiraukan oleh Tuhan, ya tentu perhatikan suara Tuhan. Amin. Omong kosong orang Kristen cinta Tuhan, tapi nggak cinta sama firman. Omong kosong orang Kristen bilang menyukai Tuhan, tetapi firman tidak pernah menjadi rema atas kehidupan. Saya berdoa tahun 2024 kita berubah dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tolong berikutnya. Apa ya? Allah menghendaki kita terlibat dalam berita keselamatan yang membawa keselamatan bagi segala bangsa. Pak, Bu, siapa yang rindu diberkati Tuhan? Wah, luar biasa banyak. Siapa yang rindu dipulihkan Tuhan? Siapa rindu umur panjang? Oke, pertanyaan saya, itu bukan hati utamanya Tuhan. Itu bukan isi hati Tuhan yang paling dalam. Isi hati Tuhan yang dalam adalah pergi, jadikan semua bangsa. Haleluya. Itu hatinya Tuhan. Itu bukan tugas pendeta. Itu bukan tugas yang pakai jas ini, enggak. Saudara punya Tuhan. Amin. Amin. Ketika engkau melakukan apa yang Tuhan yang inginkan, wow, keajaiban, hal-hal yang unpredictable diberikan atas kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah.
Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mustahil bagimu. Terus. Dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Tuhan Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kau saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Berapa banyak orang tahu firman? Berapa banyak orang mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi orang itu tidak hidup dalam firman Tuhan. Berapa banyak orang pandai pasal status firman Tuhan, tetapi memandang sebelah tentang firman. Berapa banyak orang tahu firman, merasa dirinya hebat, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk apa? Amin. Amin. Hati Tuhan yang paling dalam apa? Go. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Amin. Klik berikutnya ya. Haleluya. Tinggal 2 poin. Haleluya. Balik ke poin-poin. Sabar. Oke. Kehendak Allah supaya kita diberkati. Yang mau diberkati katakan amin. Dalam segala hal. Yeremia 29 sudah berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan Pak Bu, lihat saya, tahun 2023 itu masa lalu. Ya setuju katakan amin. Tahun 2024 itu masa depan. Dan Tuhan tidak membicarakan lagi masa lalu. Tapi Tuhan siapkan hari depan, tahun 2024, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya. Bahkan Mazmur 67 bilang begini, saudaraku. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Itu janji Tuhan bagi kita. Itu janji Tuhan bagi kita. Saya sengaja bakar semangat saudara supaya saudara bergairah di tahun 2024. Amin. Ini bukan masalah jadwal, bukan masalah hebatnya pelayan, enggak penting. Enggak. Tapi masalahnya adalah kita mau mengambil keputusan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Next, yang terakhir. Haleluya. Kehendak Allah untuk kita bangkit dan menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1 berkata demikian. Bangkitlah dan menjadi terang. Saya berdoa dimanapun ada tempatnya, Anda menjadi lilin, jadi terang. Sebab terang itu tidak bisa tiba-tiba datang tanpa kita hidup di dalam Tuhan. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saya berdoa semua saudara diurapi Tuhan, semua saudara diberkati Tuhan,
semua saudara menjadi apa? Alat kemuliaan. Amen. Bahkan imamat mengatakan demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga semua supaya terus menyala. Jangan dibiarkan. Saya berdoa tahun 2024 semua kita ikut mezbah doa. Amin. Nanti polanya mezbah doa kita ubah, biar doa-doa kita berkuasa. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atas, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan. Artinya apa? Saudara menyalanya di sepanjang tahun 2024. Buang semua kebimbangan, tinggalkan semua keraguan, eliminir semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Dia berfirman adalah Allah yang terlalu baik buat kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Saya balik berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan saudara. Biar setiap kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biar setiap kita hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2023. Dan kita akan merasakan lebih dan lebih lagi bisa Tuhan di tahun 2024. Yang setuju lambaikan tangan. Haleluya. Nanti habis perjamuan kudus kita akan mendapatkan pengurapan. Ketika pengurapan itu ada buat saudara, percayalah saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian Goodness of God. Haleluya. Ini kami